Bentuknya besar, anti mainstream. Serem kayak gitu, dicopot susah. Hello everyone, kali ini aku tuh mau bahas salah satu Nendoroid yang anti mainstream. Oh my god, kalian pasti nggak bisa bayangin kok seorang aku bisa nge-review Nendo ini. Padahal Nendo ini bukan dari anime, dan sepertinya semua orang itu pasti tahu karakter ini. Nggak mungkin nggak tahu lah. Apalagi kalau kamu masih kecil, kalau nggak nonton ini, kayaknya kok aneh banget. Yang aku mau review kali ini adalah ini dia. Ini tuh Nendoroid Patrick Star dari SpongeBob. Siapa yang nggak tahu SpongeBob coba? Tapi kali ini aku tidak review SpongeBob-nya guys, tapi aku review Patrick-nya. Kok bisa review Patrick Star? Jadi aku Jadi aku tuh kan bingung. Kalau aku review Nendo anime kayaknya bosenin. Jadi aku mau nyoba sesuatu yang anti mainstream, yang semua orang tahu, tapi aku juga tahu gitu. Dan satu-satunya yang aku tahu dan kalian tahu, ya Patrick Star. Dulu banget waktu aku masih kecil, aku tuh suka banget nonton SpongeBob sebenarnya. Tapi aku sendiri tuh nggak sampai pikir kalau ini tuh bakalan jadi Nendo gitu. Sebenarnya SpongeBob sendiri itu ada Nendonya guys. Tapi sekarang Nendonya itu kayaknya agak susah dicari. Aku juga nggak nyangka itu Nendo bisa soal juga anyway. Kayaknya foto di pantai bagus ini. Nah, sebelum aku mulai review Nendoroidnya, jangan lupa buat subscribe buat kamu yang suka banget sama anime figure. Oke, langsung gas aja kita mulai. What's the matter? I can't see my forehead. Jadi ini tuh penampakan box dari Nendoroid Patrick Star. Boxnya ini gede loh. Kamu tahu boxnya Nendoroid Denji-nya Chainsaw Man kurang lebih segitu. Biasanya kan kalau Nendoroid boxnya itu kurang lebih segini paling, tapi ini tuh jauh lebih besar. Ya mungkin karena bentuknya besar. Nah ini kalau dilihat belakangnya, ini warna tone-nya bener-bener warnanya sangat bikini bottom ini. Dia kayak ada bubble-bubble-nya gitu ya. Dia ada pose yang bareng sama SpongeBob. Karena aku belum punya SpongeBob-nya, kita bakalan review Patrick-nya dulu. Jadi ini aku bakalan buka ini guys. Kayaknya ini partsnya harusnya banyak ya kalau dilihat bentuknya. Nah ini kalau kalian buka boxnya ini, aku coba keluarin dulu ini apa bisa apa enggak. 2,000 years later. Nah ini guys, ini tuh ada gambarnya rumahnya Squidward, SpongeBob, Patrick, yang gambarnya bener-bener sangat bikini bottom. Ini bisa kamu jadiin diorama juga guys. Jadi misal kayak kamu berdiriin SpongeBobnya di sini atau Patricknya di sini, itu bisa banget. Terus di sini tuh juga ada menobook. Biasanya kalau Nendo tuh pasti ada menobook. Tapi kayaknya kalau Patrick ini masuk gitu menopuk sih. What? Nah ini ada parts-partsnya guys. Jadi kalau dilihat sih partsnya lumayan oke seharusnya. Ini partsnya besar-besar. Kalau parts yang kayak besar-besar kayak gini, itu lebih nggak cepet hilang. Jadi itu lebih bagus ya. Kecuali kamu tuh kayak beli Nendo kayak gini nih. Ini kan Nendo biasanya kayak gini nih. Kalau ini tuh lebih gampang hilang karena partsnya kan kayak agak kecil gitu. Tapi kalau ini kan besar. Mantap pegangnya. Kita bakalan bahas semua partsnya ya guys ya. Yang pertama, di sini kita dapat Patricknya guys. Ternyata Patricknya setangan segini deh. Kalau setangan gede segini. Udahnya lucu. Aku tidak menyangka ini ada artikulasinya untuk kakinya. Tapi ini gunanya apa ya kakinya bisa diartikulasi gini ya? Aku sendiri bingung. Apa kakinya bisa dicopot ya? Gunanya apa Patrick emang bisa ya kakinya dilipat ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Bentuknya sangat Patrick banget. Ini ada bintik-bintik yang ya Patrick banget. Ini artikulasinya bagus ya. Tadi kan kakinya udah aku tunjukin. Sekarang tangannya lumayan oke. Dan ini kamu bisa lepas gini. Next, di sini kita itu dapat kepalanya untuk ganti waistband-nya, dan ini tuh cuma setengah guys, benar-benar cuma setengah. Dan yang lebih lucu lagi, walaupun cuma dapat satu waistband kayak gitu, dia itu juga dapat ini. Jadi dia itu dapat pas matanya. Gantinya gimana nih? Di bagian sini itu kan ada kayak putih nih, itu ditekan keluar gini, dia matanya kayak gini, kayak matanya plankton lagi merem. Ini misal kayak kita contoh ya, ganti mata kayak gini, terus kamu tuh tinggal colok aja kayak gini. Dia udah dia ganti muka gitu. Kalau misal dipasang ke Nendo gimana nih cara ganti matanya? Aku mau tunjukin sesuatu yang konyol banget. Kalau misal kamu ganti tangannya gitu, tangannya ini kan kamu harus copot dulu nih. Bagian kaki itu kamu lepas gini, baru kamu tuh harus ngelepas waistbandnya gitu loh. Kayak es krim strawberry pak. Terus habis itu ini kamu tinggal kayak masukin gini, terus kamu pasang tangannya lagi gitu ya. Dan ya sudah dia ganti faceband kayak gitu. Beda sama kayak Nendoroid lain yang kayak kalau kamu ganti faceband itu kan kamu harus buka dulu kayak gini ya, baru kamu ganti facebandnya. Cuman yang aku agak sayangkan ini nih, kalian dengar ya bunyinya. Menurutku tuh agak kopong. Bagian badannya tuh agak kopong. Padahal bagian tangannya ini nggak kenapa-napa. Kakinya juga nggak kenapa-napa. Tapi badannya nih kopong. Kalau kamu kayak Nendo gitu kan dia tuh, dia tuh kayak mantep gitu loh. Apa karena dia banyak ruang kosong di dalam jadinya kopong gitu loh. Secara logika bisa maklumin ya. Gimana cara dia bikin Nendoroid Patrick Star yang bisa penuh gitu loh. Oh,
kayak Thomas. Makanya kok aku kayak liat Nendonya ya, kayak matanya ini kayak Nendoroid siapa ya kalau ngelepas pasang ya? Kayak Nendoroid Thomas yang dikasih temenku. Kalau yang Thomas, aduh, serem kayak gitu. Dicopot susah. Ini masih unik. Ah! Here we go again. Di bagian sini tuh ada bolongnya. Oh, ternyata kakiku kebalik, guys. Jadi ini tuh bagian belakangnya ada bolongnya. Ini tuh buat stand. Dia nggak bisa berdiri, guys. Kakinya kecil kayak gini. Terus kamu suruh dia berdiri. Next, di sini kita dapat pas tangan dia ngelipat. Ini tuh kayak dia lagi gini. Tangannya pendek. Ini ya sebenarnya gak ada detail gimana gitu ya. Sesuai warna si Patrick Star ya. Ya begini doang sih. Ini tinggal copot pasang aja ini. Next, kita dapat pas tangan lagi yang pegang burger. Tangan yang pegang Krabby Patty yang menurutku ini lucu banget. Ini tangannya dia kayak lagi berotot gini ya. Terus ada Krabby Patty-nya di sini gitu. Lucu banget. Terus ini tuh tangan dia yang pegang Krabby Patty yang satunya. Apakah ini bisa dilepas, guys? Shoo! Bisa dilepas dong Krabby Patty-nya. Mantap, mantap. Ini bisa buat foto Nendo lain loh. Ini ukurannya pas banget buat Nendo nih. Tuh, pas banget weh. Aku baru notice di sini catnya kayak ada miss. Ini ada miss di bagian sini. Sayang banget ya. Ini ada miss di sini. Sebenarnya nggak gitu kelihatan, tapi kayak ya kayak gitulah. Tapi kalau kamu punya pasangan yang ini kayaknya nggak bisa dicopot deh. Nah, yang terakhir ternyata biasanya kan kalau di bagian standy kamu tuh nggak dapat pas tangan tambahan. Tapi lucunya buat yang case yang ini kamu dapat pas tangan tambahan nih. Selevel Good Smile, kenapa kok kamu pakai segel yang kayak gini? Harusnya pakai segel yang kamu tahu gak sih? Ini aku sebut brand lain aja ya. Pop Mart, dia itu kayak ada garis-garisnya gitu. Kalau kamu sobek kan dia lebih cepet. Repot jujur, harus sambil gunting. A few moments later. Jadi ini kita dapat tangan ini tangan Oppo. Kayak memohon gitu ya, kayak gini. Aku juga gak tahu lah. Last ini kita dapat standy. Ini standynya juga B aja. Sekarang gimana cara pasang si Patrick besar ini ke standynya? Ini kan di pantatnya ada bolongnya nih. Kamu colok aja ke pantatnya gitu. Nah kayak gini, terus dia berdiri aja. Ya kayak Nendo lain lah. Kalau Nendo lain kan biasanya itu di bagian punggungnya. Contoh kayak Miko ini, dia kan biasanya di punggungnya gitu. Perutnya buncit, lucu banget. Jadi itu parts-partsnya, guys. Partsnya tidak punya parts kaki ya. Kenapa dia nggak punya parts kaki? Kakinya cebol kayak gitu, kamu harap dia punya kaki gitu. Kayaknya nggak mungkin banget ya. Aku expectnya dia bisa berdiri, ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus pakai standy juga anyway. I don't think I can make it, please. No. Please? No. Please? No. Please? Okay, make it quick. That's okay. Aku sumpah gak tahu Patrick ini bagus gak pose-posenya. Tapi kita bakalan coba aja ya pose-posenya bakalan gimana ya. Jadi gimana pendapatku sama Nendoroid 1 ini? Ini jujur ya, aku nggak nyaranin kalian beli ini sih. Tapi kalau kalian beneran suka Patrick Star atau buat meme, itu boleh banget beli ini. Untuk kualitas, ya sebenarnya kurang lebih Nendo. Tapi aku tuh sebenarnya expect kualitasnya itu bener-bener kayak Nendoroid yang biasanya aku beli. Tapi ternyata waktu aku coba pukul gitu, ternyata dia agak kopong ya. Itu sangat disayangkan. Tapi somehow dia itu pas loh kayak di tangan. Misal nih, kamu bawa dia pergi-pergi nih. Itu enak banget dibawa. Karena dia nggak terlalu berat juga. Kecuali kalau kamu kayak bawa Nendo itu jauh lebih berat. Tapi kalau kamu travel friendly, kamu foto apa dengan Patrick gitu loh. Itu juga salah satu concernnya. Yang kedua, 1000% nggak bisa jadi Nendol. Ya kamu harap apa itu jadi Nendol, gimana caranya? Aku sendiri aja sampai sekarang mikir. Yang ketiga, sebenarnya aku tuh ada expect dia itu dapat rumah batunya itu loh. Tapi kayaknya sangat nggak mungkin ya kalau buat Nendo ini. Wait a minute.
Buat nambahin sedikit ya guys ya, ternyata ini tuh ada rumah Patricknya, cuman dia kecepit gitu, jadi kayak kelipet gini. Tapi ya it's okay, dia dapat rumah-rumahan ini ya. Ini setauku nih, dan dari SpongeBob itu baru ada SpongeBob sama Patrick. Gimana kalau seandainya itu ada si Squidward, Mr. Krab, Nyonya Pop, Sandy Cheeks juga? Apakah dia sesuai sama karakternya? Jawabannya iya. Makanya aku kalau soal detail Nendonya aku gak ada komplain. Tapi ini agak kopong aja. Sekarang kan aku jadi mikir ya, aku mau beli SpongeBobnya apa enggak ya? Tapi aku lebih suka Patrick sih. Jadi kayaknya gitu aja review Nendo kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Atau kamu mau aku review Nendoroid yang tidak umum, kalian bisa komen juga di bawah. Kayaknya gitu aja. See you next time everyone.